Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tempat tinggal Sumei saat ini, itu dipenuhi dengan struktur yang sesuai dengan selera seorang gadis. Untuk menggambarkan tempat tersebut, itu hanya memerlukan dua kata saja, yaitu keindahan dan estetika. Pada saat itu, kecantikan kecil Sumei sedang duduk di kamarnya. Karena semua pelayan di kediamannya adalah perempuan, maka pakaian yang saat ini ia gunakan, itu juga sangat kasual. Sebuah rok panjang berwarna merah muda, dan pakaian longgar tidak hanya memperlihatkan bahunya yang seputih salju, tetapi juga memperlihatkan setengah dari puncak kembarnya yang bundar. Harus dikatakan juga, bahwa Sumei benar-benar sudah tumbuh dewasa. Tonjolan tegas dan bulat di depan dadanya, itu sangat dekat dengan bentuknya yang tepat. Jika seorang pria melihat itu, tubuh mereka akan memanas karena nafsu, dan mereka akan merasa sulit untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Biasanya, Sumei tidak akan mengenakan pakaian terbuka seperti itu. Hanya ketika dia bersiap untuk beristirahat sajalah dia akan melakukannya, karena mengenakan pakaian longgar terasa lebih nyaman baginya. Little Red, apakah ada orang yang datang mencari aku hari ini? Sumei bertanya pada pelayan di depannya. Nona, tidak ada yang datang mencarimu hari ini, jawab si pelayan dengan hormat. Kenapa dia masih belum datang? Alis melengkung dan ramping Sumei tanpa sadar dirajut saat dia bergumam. Sepasang mata yang mempesona, itu seperti sungai bintang yang berkilauan karena khawatir. Chu Feng sudah jelas mengatakan kepadanya untuk beristirahat dengan tenang di tempatnya sendiri, dan setelah itu ia akan segera mencarinya. Sehari telah berlalu sejak mereka berpisah dari kota kuno Millennium, namun Chu Feng masih belum kembali. Dia tidak bisa menahan kekhawatirannya karena itu. Tetapi setelah berpikir lebih hati-hati lagi, Chu Feng memiliki lencana Taiko, dan selain itu juga, dia telah melihat kekuatan Chu Feng saat ini. Di dalam Akademi Forseas, seharusnya tidak ada orang yang bisa membahayakan Chu Feng. Akibatnya, dia sudah tidak khawatir seperti sebelumnya, dan terus menunggu dengan susah payah. Untuk seorang gadis kecil yang gelisah seperti dia, menunggu kekasih yang belum datang adalah jenis penderitaan. Little Red, apakah kamu memasang dupa? Tiba-tiba saja Sumei mengendus beberapa kali, lalu bertanya pada pelayan itu. Nona, aku, balas pelayan itu dengan gugup. Ekspresi pelayan itu berubah sangat jelek, ini setelah dia mendengar pertanyaan itu. Tidak hanya dia meledak dengan ketakutan, dia bahkan berlutut ke tanah dengan suara mendesing, dan seolah-olah dia melakukan kejahatan yang mengerikan. Tetapi ketika Sumei melihat pelayan itu bertindak hingga sedemikian rupa, dia dengan manis tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Meskipun aku mengatakan kepada kamu untuk tidak membakar dupa di kamar aku tanpa seizin aku, tapi aku tidak menyalahkan kamu atau apapun itu. Kamu tidak perlu takut seperti itu, cepatlah bangkit," ucap Sumei. Ketika dia berbicara, Sumei berjalan dan ingin menarik pelayan itu secara pribadi. Air mata mengalir seperti hujan dari mata pelayan itu, ketika dia melihat Sumei memperlakukannya dengan sangat baik. Sambil menangis dia pun berkata, "Nona, aku telah mengecewakan kamu, tetapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Jika aku tidak melakukan ini, tidak hanya aku tidak akan mempertahankan hidup aku sendiri. Bahkan seluruh keluarga aku akan dilanda bencana," ucap si pelayan. Little Red, apa yang terjadi? Apakah ada orang yang mengganggu keluarga kamu? Siapakah mereka? Kamu bisa memberi tahu aku. Aku pasti akan mendukung kamu. Sumei bertanya dengan marah. Alisnya miring ke dalam ketika dia mendengar itu, dan dia bahkan mengira pelayannya sedang diganggu. "Maaf Nona, maafkan aku." Tapi Little Red tidak hanya tidak mau menjawab, dia juga tidak mau berdiri. Dia terus berlutut di tempat, dan terus menangis dengan sedihnya. Di saat Sumei merasa bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Little Red, dia tiba-tiba merasa sedikit pusing. Seluruh tubuhnya memanas, dan perasaan aneh lahir di hatinya.
Meskipun Sumei biasanya memiliki hati yang murni, tapi dia bukanlah orang yang bodoh. Setelah merasakan sesuatu dengan dirinya sendiri, dia dengan cepat mencari alasannya. Segera, dia mengarahkan matanya ke arah dupa yang ada di ruangan itu. Wush! Mengulurkan tangannya, dia meraih dupa dan kemudian segera memegangnya. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia segera menjadi marah. Setelah menghancurkan dupa dengan telapak tangannya, dia dengan marah berteriak kepada pelayan itu. "Little Red, kamu telah membius aku," teriak Sumei. "Maafkan aku Nona, maafkan aku." Pelayan itu tidak menyangkal tuduhan Sumei, dan dia hanya menangis semakin keras. "Sialan!" teriak Sumei dengan kesal. Sumei bahkan tidak repot-repot dengan pelayan itu lagi, karena dia menemukan bahwa racun itu sudah memasuki tubuhnya. Dan bahkan pada saat ini, racun itu telah menciptakan masalah dari dalam tubuhnya. Dia pertama kali mengkonsumsi penawar racun, lalu dengan cepat membuka pintu kamar. Dia sebenarnya ingin pergi dan meminta bantuan. Namun saat Sumei membuka pintu, sesosok pria berdiri di sana. Dia tidak hanya menghalangi jalannya, dia bahkan menatapnya dengan tatapan jahatnya. "Kamu, apa yang kamu lakukan di kediamanku?" tanya Sumei dengan sangat terkejut ketika dia melihat orang itu. Ketika dia mundur, dia segera merapikan roknya, dan menutupi bahunya yang seputih salju. Pria itu adalah orang terkenal di Akademi Forseas, yaitu Qin Yu. Sumei takut kalau Qin Yu akan bertindak nekat. Itu karena Qin Yu telah menyatakan rasa sayangnya padanya, tapi Sumei sendiri dengan tegas telah menolaknya. Namun sayangnya, Qin Yu tanpa malu melanjutkan pengakuannya. Itu menempatkan Sumei dalam situasi yang sangat sulit, karena dengan posisi dan statusnya di Akademi Forseas, bahkan gurunya tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Sumei pun hanya bisa bertahan lagi dan lagi. Pada saat itu, dia telah diracuni oleh beberapa zat yang tidak diketahui, dan sekarang Qin Yu tiba-tiba muncul di dalam kediamannya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu siapapun tentang racun itu, dan dia juga punya firasat buruk tentang apa yang akan menimpanya. "Hehehe, kecantikan kecilku, pakaian yang kamu kenakan hari ini, itu benar-benar sangat membuatku nafsu. Mungkinkah sudah kamu tahu kalau aku akan mengunjungi kamu di sini, dan kamu membuat persiapan seperti itu?" ucap Qin Yu. Ketika dia melihat Sumei yang wajahnya agak merah dan matanya agak linglung, mata Qin Yu tidak hanya bersinar, air liurnya bahkan mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sepasang mata jahatnya, itu terus melirik ke seluruh tubuh Sumei. "Senior Qin Yu, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku memiliki masalah mendesak, dan aku harus pergi. Tolong beri aku jalan," ucap Sumei. Sumei bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi, dan ketika dia berbicara, dia akan memaksa untuk keluar. Kecantikanku, kemana kamu mau pergi? Bagaimana kalau aku yang akan membawamu ke sana?" balas Qin Yu. Namun bagaimana mungkin, Qin Yu mau membiarkan Sumei pergi setelah terperangkap oleh rencananya. Dia mengulurkan tangannya, dan menutupi pintu keluarnya. Ketika dia memandang pelayan itu, dia bahkan berkata, "Mengapa kamu masih di sini? Cepat keluar, kamu harus ingat. Jangan biarkan siapapun masuk. Jika seseorang mengganggu kesempatan aku yang sempurna ini, maka seluruh keluarga kamu akan membayarnya dengan kematian," ucap Qin Yu dengan nada mengancam. Mendengar ancaman ini, pelayan itu tentu saja tidak berani ragu dengan cara apapun. Dia pun segera bangkit, dan berjalan keluar. Wush! Seketika Sumei mengerti segalanya, ini ketika dia melihat hal itu. Saat dia mencurigainya, Qin Yu sudah mengancam pelayan dekatnya. Dia sudah memaksanya untuk meracuni Sumei, karena dia ingin bercocok tanam dengan Sumei. Sumei segera melompat maju, san terbang menuju jendela kamar. Dia ingin melarikan diri dari mulut harimau. Bang! Sumei yang telah tiba di jendela dan sudah melihat pemandangan luar, namun seolah-olah dia menabrak dinding baja, kemudian Sumei jatuh ke tanah dan bangkit kembali. "Kecantikan kecilku, kemana kamu pergi? Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri?"
ucap Qin Yu. Pada saat itu, suara tak tahu malu Qin Yu terdengar lagi di belakang Su Mei. Saat memutar kepalanya, wajah Su Mei berubah sangat jelek. Pada saat itu juga, Qin Yu sudah melepaskan pakaiannya, dan mengungkapkan tubuhnya yang telanjang di depannya. Su Mei cepat-cepat menoleh ke belakang saat melirik pemandangan itu, dan dia tidak lagi berani melihatnya. Dia pun dengan marah berteriak, "Qin Yu, jika kamu berani melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu pada aku, Chu Feng pasti tidak akan memaafkan kamu." Teriak Su Mei. "Hahaha, Chu Feng ya, bocah itu hanya bisa mengandalkan lencana Taiko. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang cukup dekat dengannya ya. Tapi sayangnya, Chu Feng kamu tidak akan datang dan menyelamatkan kamu. Bahkan jika dia berani datang dan menyelamatkanmu, aku akan membuatnya berlutut di hadapanku. Dan bahkan aku akan memaksanya untuk melihat kita saling bercocok tanam. Karena aku akan mengambil wanita itu, maka apa yang dapat dia lakukan? Memangnya dia siapa tanpa Taiko? Apakah dia ingin bertarung denganku, Qin Yu? Cih, dia sangat tidak layak," ucap Qin Tu dengan jijik. Kulit Qin Yu juga berubah, itu ketika dia mendengar kata Chu Feng saat melonjak dengan kebencian, dan juga dendam yang tak tertandingi. "Bacot, apakah kamu pikir kamu sebanding dengan Chu Feng? Dia 1.000.000 kali lebih kuat darimu. Tidak, untuk lebih tepatnya, dia adalah orang yang melebihi semua orang. Tetapi kamu bahkan tidak layak menjadi manusia," teriak Su Mei. Ketika dia mendengar Qin Yu menjelekkan tentang Chu Feng, Su Mei langsung menjadi geram. Tanpa peduli tentang hal lain, dia mulai mengutuk Qin Yu. Tidak hanya Su Mei membela orang yang dibencinya, dia bahkan mengutuk dirinya hingga sedemikian rupa. Ketika dia mendengar semua itu, Qin Yu yang biasanya berpikiran sempit juga merasa sangat marah. Tetapi ketika dia melihat kulit putih Su Mei menjadi semakin merah, dan dadanya yang semakin cepat naik turunnya dadanya, dia dengan paksa menekan amarahnya, dan bahkan dengan sombong tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata tanpa malu-malu, "Teruslah mengutuk aku. Lakukan yang terbaik untuk mengutuk aku. Sepertinya kamu benar-benar menyukainya. Lalu kenapa? Mulai hari ini, kamu akan menjadi milikku. Lalu kenapa jika hatimu adalah miliknya? Tubuhmu itu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Bagaimana perasaanmu saat ini, Little Mei? Apakah kamu merasa sangat panas, sangat gatal, ataukah kamu sudah sangat ingin bercocok tanam? Itu benar-benar tidak masalah, dan jangan menahan diri. Karen kakakmu ini, Qin Yu, bisa memuaskan semua yang kamu inginkan," ucap Qin Yu yang sudah bernafsu. "Apakah kamu sangat menginginkan tubuhku? Kamu jangan bermimpi," balas Su Mei sambil dengan dingin mendengus. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan dia akan membantingnya ke arah kepalanya sendiri. Untuk menjaga kesuciannya, dia akan bunuh diri. Bang! Namun sebelum membiarkan telapak tangan Su Mei menghantam kepalanya sendiri, Qin Yu melambaikan lengan bajunya, dan telapak tangannya malah mendarat ke wajah Su Mei. Tindakannya itu tidak hanya mencegah upaya bunuh diri Su Mei, itu bahkan melemparkannya ke udara. Sebuah telapak tangan merah cerah tertinggal di wajah cantik Su Mei, tetapi tidak hanya itu saja, kekuatan yang kuat itu bahkan membuat aliran darah keluar dari sudut mulutnya. Mendengus. "Kamu ingin bunuh diri ya? Hahaha, maka jangan pernah mencobanya. Tapi aku tidak akan memaksamu, dan aku akan menunggu saja di sini. Setelah efek dari obat itu mulai bekerja, maka kamu sendirilah yang akan memohon kepada aku." "Hahaha," ucap Qin Yu. Qin Yu benar-benar menepi, dan kemudian duduk saat dia berbicara. Dia menekan nafsunya, dan ketika dia menatap Su Mei yang berbaring di dekatnya, dia menunggu obat dalam tubuh Su Mei untuk melakukan tugasnya. Bang! Tapi tepat pada saat itu, pintu yang tertutup tiba-tiba hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, seseorang terbang ke dalam kamar. "Kamu!" seru Qin Yu. Qin Yu tidak bisa menahan diri ketika dia melihat orang yang datang. Dia langsung mengenali siapa orang itu, karena itu adalah Chu Feng. "Chu Feng!" teriak Su Mei. Air mata Su Mei bergulir di wajahnya, itu ketika dia melihat Chu Feng.
Dia segera memanjat dan melompat ke pelukannya, dan isak tangisnya benar-benar penuh dengan keluhan. Mei kecil, maafkan aku. Aku datang terlambat, dan aku membiarkan kamu menderita. Ucap Chu Feng sambil membawa Su Mei ke tempat tidur. Ketika dia melihat telapak tangan di sisi wajahnya, serta darah di sudut mulutnya, itu membuat jantungnya terasa sakit. Tidak, aku benar-benar tidak. Aku di sini hanya untukmu. Selain kamu, maka tidak ada pria lain yang bisa menyentuh aku. Bahkan jika aku mati, dia juga tidak akan pernah bisa, kata Su Mei dengan tegas. Mei kecil, istirahatlah dengan baik. Biarkan aku yang menangani sisanya, balas Chu Feng. Chu Feng menggunakan tangannya untuk menyeka darah di sudut mulut Su Mei, lalu perlahan-lahan ia bangkit, dan mengarahkan pandangannya kepada Qin Yu di dekatnya, yang pada saat ini sudah melepas pakaiannya dalam keadaan telanjang. Saat ini, Chu Feng tampak sangat tenang di permukaan. Tidak peduli apakah itu kulitnya ataupun matanya, seolah-olah dia adalah seseorang yang sama sekali tidak berhubungan. Tapi tidak ada yang tahu kemarahan dan hawa ledak seperti apa, yang melonjak dari dalam tubuhnya. Jika seseorang bisa melihat hal seperti itu, bahkan orang yang sangat berani sekalipun akan sangat ketakutan, karena begitu banyak pikiran mereka yang akan hancur. Bahkan jiwa mereka akan benar-benar tersebar di udara. Adapun Qin Yu, dia jelas-jelas tidak menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Sebagai gantinya, ia dengan cepat menggunakan teknik World Spirit-nya, dan menyegel area itu. Lalu dia menatap Su Mei sambil tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka, kalau Chu Feng benar-benar akan datang. Ini sangat sempurna, aku akan membuat kata-kata yang baru saja aku katakan menjadi kenyataan. Aku akan membuatnya berlutut, lalu membuatnya menyaksikan saat kita bercocok tanam, karena saat itu dia sudah tidak berdaya untuk melakukan apapun." "Hahaha," teriak Qin Yu dengan bangga. "Tangan mana yang kamu gunakan untuk memukul Little Mei?" Chu Feng mengabaikan teriakan Qin Yu, dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Kenapa? Apakah sangat penting tangan mana yang aku gunakan? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku tidak hanya memukulnya, aku bahkan akan bercocok tanam dengannya, dan kami akan melakukannya di depan kamu," kata Qin Yu dengan sombong, dan seolah-olah dia menyombongkan diri kepada Chu Feng. Bang! Namun, tepat pada saat itu, mata Chu Feng sekora menyala, dan energi mengamuk keluar dari tubuhnya. Itu adalah 3 gunturnya. 3 warna guntur yang berbeda-beda, saat ini mereka berputar-putar di sekitar tubuh Chu Feng. Rambut dan pakaiannya berkibar di mana-mana, dan mereka meletus dengan suara yang kencang. Namun hal yang paling penting adalah, mata Chu Feng yang sekarang tidak lagi seperti mata manusia. Mereka tampak lebih mirip dengan binatang buas yang tak berperasaan, dan itu dikarenakan mereka memancarkan cahaya dari 3 guntur. Segera, aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Chu Feng. Aura itu langsung menelan seluruh ruangan, dan bahkan Qin Yu yang berencana untuk mempermalukan Chu Feng dan memiliki wajah yang bangga, dalam sekejap dia mengubah ekspresinya. Dia dengan heran menemukan bahwa, kekuatan yang jauh lebih kuat terpancar dari tubuh Chu Feng. Di bawah tabir aura Chu Feng, bahkan kekuatannya sendiri benar-benar ditekan. Pada saat itu juga, dia seperti melihat ilusi. Orang yang berdiri di depannya bukanlah manusia, tetapi monster yang sangat dingin dan kejam. "Apa-apaan kamu ini?" seru Qin Yu sambil menunjuk ke arah Chu Feng, dan mengucapkan kata-kata itu dengan suaranya yang bergetar. Dia tampak benar-benar takut. Dia bahkan belum pernah melihat seseorang seperti ini. Meskipun lebih tepatnya, orang yang ada di depan matanya ini bukanlah seseorang seperti sebelumnya. "Apakah tangan ini?" Tiba-tiba saja Chu Feng bergerak dan bertanya. Dia langsung tiba di depan Qin Yu, dan sebelum dia punya kesempatan untuk bereaksi, Chu Feng telah meraih pergelangan tangan Qin Yu. Bas-bas. Dalam sekejap Chu Feng sudah meraih pergelangan tangan Qin Yu, dan 3 guntur keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi ular kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menjalar di telapak tangan Qin Yu. Menjerit. Saat itu juga, kulit Qin Yu benar-benar terpelintir sepenuhnya.
Dia melebarkan mulutnya, dan mengeluarkan tangisan yang sangat menyiksa. Setelah guntur memasuki tubuhnya, guntur itu mulai merobek dagingnya, lalu merobek otot-ototnya, dan menelan tulang-tulangnya. Tepat di depan matanya, telapak tangannya mulai terkoyak hingga robek, dan sedikit demi sedikit itu menghilang dari pandangannya. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika tangannya terbakar, dia merasakan sakit yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa sakit itu mirip dengan jutaan serangga yang menggigitnya, dan bilah tajam yang tak terhitung banyaknya telah memotongnya. Setiap lukanya telah mengoyak hatinya, dan rasa sakit itu membuatnya berharap dirinya ingin segera mati. "Bajingan, biarkan aku pergi," teriak Qin Yu yang mulai panik. Dia benar-benar panik karena dia merasa bahwa orang di depannya mirip dengan iblis yang tidak memiliki emosi. Apa yang telah menantinya adalah siksaan yang kejam, jadi dia mulai melakukan apapun yang terbaik hanya untuk berjuang, dan berusaha untuk melarikan diri dari genggaman iblis itu. Akhirnya Qin Yu bisa melemparkan tangan Chu Feng. Tetapi bahkan sebelum dia mundur beberapa langkah, dia merasakan sakit yang merobek daging dari bahunya. Ketika dia kembali menatap Chu Feng, wajah Qin Yu menjadi sepucat kertas. Di sana sudah tidak ada jejak darah, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia sangat terkejut saat menemukan bahwa Chu Feng masih memiliki pergelangan tangan Qin Yu di dalam genggamannya. Namun anehnya, pergelangan tangan itu tidak terhubung ke tubuhnya, tapi pergelangan itu terhubung ke lengan yang sobek dan berdarah. Ketika dia melihat kembali ke bahunya, darahnya menyembur keluar. Dan ternyata, sebelumnya dia bukanlah menyingkirkan Chu Feng, tapi dikarenakan lengannya telah dirobek oleh Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.